Hari pertama setelah pulang ke rumah. Di depan seluruh keluarga, aku memberi Yang Zi lubang besar. Dan menendangnya 3 kali dengan keras. Karena aku yang datang dari perjalanan waktu tahu bahwa Tuan Muda sejati akan pulang. Dan di hari pertama pasti akan ditakut-takuti oleh Tuan Muda palsu. Jadi aku langsung bertindak duluan. Awalnya aku pikir ayah dan ibu di samping akan bergegas maju sesuai alur cerita aslinya. Lalu menghajarku habis-habisan. Tapi siapa sangka? Mereka tidak hanya tidak memarahiku. Malah pura-pura tidak melihat apa-apa. Aku tidak banyak berpikir. Sambil tersenyum dingin, aku terus berpura-pura melihat Tuan Muda palsu yang berguling-guling di tanah. Jangan kira kau bisa menipuku hanya dengan membawa sebuah koper kosong. Akting seperti ini, hanya ayah dan ibu yang akan tertipu. Yang tidak aku tahu adalah, mereka berdua ternyata bisa mendengar isi hatiku. Mu Kingsan mengerutkan kening. Melirik Su Xiumei. Keduanya sudah memiliki kesepakatan. Saling memahami tanpa perlu diucapkan. Su Xiumei maju untuk mengambil koper di tanah. Mu Yu yang tadinya masih berguling-guling di tanah langsung panik. Dengan cepat bangkit dan menarik koper itu ke belakangnya. Meskipun hanya sesaat, tapi Su Xiumei tetap merasakan berat koper itu. Mu Yu menariknya dengan kuat. Samar-samar masih terdengar suara guncangan dari dalam. Mu Yu juga menyadari bahwa trik kecilnya ini sepertinya telah ketahuan. Dia segera berkata, "Ayah, Ibu. Karena aku bukan anak kandung kalian. Barang-barang di rumah ini tidak akan aku bawa pergi." Sambil berkata, dia dengan berat hati mengeluarkan beberapa kunci mobil mewah dari tasnya. Ini adalah barang yang paling dia sukai di hari biasa. Demi membuat orang tuanya menyesal, dia rela melakukan apa saja. Su Xiumei dan Mu Kingsan awalnya merasa tidak senang. Tapi melihat Mu Yu benar-benar rela menyerahkan mobil kesayangannya, tiba-tiba mereka merasa sedikit iba. Mungkinkah mereka salah paham? Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, aku langsung maju selangkah dan mengambil kunci mobil itu. Mu Yu tertegun sejenak. Tanpa terlihat, dia melototiku. Kemudian dengan susah payah memaksakan senyum. Ini semua adalah hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu. Masih berharap adik tidak membenciku. Berpura-pura tidak mengerti sindirannya dan tersenyum. Karena itu adalah barang yang dibeli oleh ayah dan ibu. Bagaimana mungkin aku membencinya? Bercanda? Bagaimana mungkin aku membenci mobil-mobil ini yang jika dijual kembali akan menghasilkan banyak uang? Aku harus membuat rencana untuk diriku sendiri terlebih dahulu. Karena tidak lama lagi, keluarga Mu akan bangkrut. Kata hatiku segera membuat Su Xiumei dan Mu Kingsan berkeringat dingin. Keluarga Mu mereka adalah orang terkaya di Longdu. Bagaimana bisa bangkrut dengan mudah? Tetapi kata hatinya tadi tidak pernah salah sekalipun. Saat mereka ragu, terdengar suara dari pintu masuk. Terlihat seorang wanita muda tinggi semampai mengenakan jaket hitam masuk. Begitu dia masuk, dia melihat kunci di tanganku. Matanya penuh dengan penghinaan dan jijik. Mendengus dingin, baru kembali sudah merampas barang orang lain. Benar-benar berasal dari desa. Setelah mendengar ini, Su Xiumei mengerutkan kening, dan dengan cepat menghentikannya. Putri sulung ini selalu terus terang dan protektif. Jangan sampai menjadi canggung. Aku mengangkat mata dan menatap orang terkaya di depan mataku. Tidak heran dia adalah pewaris keluarga Mu. Sayang sekali setelah itu, tidak hanya akan ditipu uangnya oleh sahabat dan pria brengsek. Penipu itu juga akan diambil hati dan ginjalnya. Sungguh sangat menyedihkan. Mendengar suara ini, pasangan Mu yang hadir dan Mu Shanshan sendiri tercengang. Pasangan Mu memasang telinga tanpa bersuara. Ingin mendengar kata hatiku melanjutkan. Meskipun Mu Shanshan juga mendengar suara ini. Tapi dia hanya merasa bahwa dia mengalami halusinasi pendengaran. Segera dia menoleh untuk melihat orang tuanya. Tapi dia melihat ekspresi orang tuanya juga berubah menjadi ekspresi terkejut dan khawatir. Mungkinkah ayah dan ibu
Apakah kalian juga mendengar MU Kingsan langsung bereaksi? Segera memberi isyarat. Menyela? Karena kamu sudah kembali. Cepat bantu Xiaoyu membawa barang-barangnya ke atas. Kamu sebagai kakak, nasihati dia baik-baik. Su Xiumei juga bergema. Ya. Xiaoyu mendengarkanmu sejak kecil. Kau bujuk dia baik-baik. Melihat orang tuanya mengedipkan mata padanya, MU Shanshan hanya bisa menekan keraguan di hatinya untuk sementara. Melihat MU Yu tidak banyak bicara lagi. Siapa suruh dia takut pada kakak perempuannya ini sejak kecil. Hanya bisa membawa koper dengan patuh dan naik ke atas. Saat makan siang, pasangan MU si ramah dan antusias. Terus-menerus mengambilkan sayur untukku dan suasana. Yang tidak cocok adalah MUU dan MU Shanshan. Tangan kiri MUU di bawah meja makan. Mengepal erat melihat pasangan MUC. Begitu baik padaku. Hati sangat tidak senang. Tetapi tidak berani menunjukkannya. Sementara MU Shanshan menuliskan ketidakpuasannya di wajahnya. Sesekali melemparkan tatapan kiasan padaku. Menyelidiki mata, melihat sudah hampir selesai makan. MU Kingsan dan Su Xiumei saling bertukar pandang. Oh ya? Anak muda. Aku dan ibumu baru saja berdiskusi. Karena kamu sudah kembali. Cepat atau lambat kamu akan mengambil alih perusahaan keluarga. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk melihat-lihat perusahaan. Setelah aku mendengar ini, tangan yang sedang makan berhenti, aku mendongak dan berkata dengan heran. Ayah dan ibu, tetapi aku tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bisa mulai dari bawah. Bagaimanapun masa depan perusahaan adalah milikmu. Kamu pelajari dulu lebih banyak. Tidak ada salahnya juga. MU Kingsan mengira aku sedang merendah. Tetapi tidak menyangka. Detik berikutnya dia mendengar isi hatiku. Sudah menjadi generasi kedua yang kaya. Kenapa masih harus bekerja? Dan aku juga harus kuliah. Su Xiumei mendengar putranya ingin sekali bersekolah. Menyadari bahwa putranya mungkin kekurangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karena kondisinya tidak baik selama bertahun-tahun. Segera menarik-narik sudut pakaian MU Kingsan dengan ringan. Suami, kita mungkin memang agak terlalu terburu-buru. Dia masih kecil. Memang seharusnya pergi sekolah dulu. Setelah lulus baru datang. Perusahaan juga masih sempat. Saat ini MUU tidak seperti biasanya membuka mulut. Ayah, ibu. Aku juga merasa adik sebaiknya sekolah dulu. Ini masih ada setengah tahun lagi menuju ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Kebetulan universitas kami sedang bekerja sama dengan lembaga di luar untuk penerimaan mahasiswa baru. Keluarkan sedikit uang sudah bisa masuk. Setelah mendengar itu, MU Kingsan sedikit mengerutkan kening. Penerimaan mahasiswa baru saat ini seharusnya hanya lembaga abal-abal yang mengatasnamakan sekolah. Keluarkan uang sudah bisa lulus. Ijazah itu daripada dikatakan memiliki nilai. Lebih baik dikatakan memiliki noda. Saat MU Kingsan sedang berpikir sambil memegangi dagunya. Aku tiba-tiba tertawa. Ayah, ibu lupa memberitahu kalian. Aku juga kuliah di Universitas MUU. Kemudian aku mengeluarkan ponselku. Membuka antarmuka latar belakang siswa. Jurusan keuangan. Kata-kata ejekan MUU. Belum sempat terucap. Matanya sudah terpaku pada ponselku. Layar. Nilai ambang batas jurusan keuangan hampir bisa masuk 3 besar nasional. Bagaimana mungkin dia bisa masuk? Setelah terkejut sesaat. Ekspresi MUU dengan cepat mereda. Antarmuka, kami, ini palsu 100%. Aku bilang adik. Ingin sekolah itu bagus. Tapi tidak bisa memalsukan seperti ini. Menipu diri sendiri ya. Mengambil tangkapan layar ini lalu mengeditnya sedikit. Lalu datang menipu ayah dan ibu, hal seperti ini sudah sering kulihat. Aku melihat pikiran MUU. Juga malas untuk terus berdebat. Benar atau palsu? Aku sendiri tahu di dalam hati. Melihat aku tidak berbicara. MUU mengira aku merasa bersalah.
Terus berkata dengan tidak mau kalah. Ayah, Ibu. Ini kalian harus periksa dengan baik. Jangan sampai tertipu olehnya. Su Xiumei sedikit mengerutkan kening dengan tidak senang. Tapi tetap menatap kakakku. Sebenarnya apa yang dikatakan Xiao Yu ada benarnya juga. Bagaimana kalau kamu jelaskan secara detail kepada ayah dan ibu? Melihat itu, aku menghela napas pelan. Diam-diam meletakkan sumpit. Lalu langsung mengeluarkan ponsel. Dan menghubungi sebuah nomor telepon. Halo Kepala Sekolah Wang. Saya M. Yuga, mahasiswa baru tahun pertama yang bertemu dengan Anda kemarin. Setelah beberapa sapaan singkat, saya menutup telepon. Dan mendongak. Berkata dengan tenang kepada orang-orang di meja. Ini Kepala Sekolah Wang dari Universitas A. Kemarin kami berdua juga membahas tentang saya yang akan menjadi perwakilan mahasiswa baru untuk berpidato. Namun, tak disangka. MUU justru tertawa terbahak-bahak. Aku berkata MUG. Kau berakting terlalu berlebihan. Kepala sekolah dan perwakilan mahasiswa baru lagi. Kau sangat pandai mengarang cerita. Kenapa tidak pergi membuat film saja? MU Kingsan dan Su Xiumei di samping saling bertukar pandang dan merasa semakin tidak dapat diandalkan. Aku dengan memutar bola mata. Ayah. Aku ingat kau pernah bekerja sama dengan Universitas A. Hubungi pusat manajemen pendaftaran di sana. Tanyakan saja, kan? Situasi berkembang menjadi seperti ini. MU Kingsan dan Su Xiumei merasa sedikit. Semua sudah sejauh ini. Tidak bisa kalau tidak menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Tidak mungkin. MU Kingsan hanya bisa dengan berat hati menelepon. Dan segera sebuah informasi dikirimkan. MU Kingsan membukanya untuk dilihat. Di dalamnya terdapat informasi pendaftaran kuliahku. Karena berpartisipasi dalam proyek rahasia, saya diterima dengan pengecualian. MU Kingsan membaca dengan linglung. Lalu segera menatapku. Mungkin orang lain tidak begitu mengerti 4 kata, proyek rahasia. Tapi dia tahu. Tahu bahwa keterlibatannya sangat penting. Banyak proyek penelitian adalah proyek nasional. Selama itu terkait dengan kerahasiaan. Tapi saat ini MU Shanshan, yang sejak tadi diam, juga mengangkat kepalanya. Perusahaan keluarga MU juga akan terlibat dalam beberapa proyek penelitian. Tentu saja pernah mendengar tentang penerimaan dengan pengecualian. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana anak desa miskin ini mampu berkontribusi pada penelitian. Saat semua orang terkejut, MUU mencibir. Bersuara, masih rahasia. Saya rasa sekolah hanya menerima uang. Sengaja mencari alasan. Kalau tidak, MUG. Coba kamu sendiri katakan proyek rahasia apa yang kamu ikuti. Aku menjawab dengan nada datar. Aku rasa kamu cari mati. Kamu ingin masuk dan menjahit. Jangan sampai menyeret kami. MUU selalu tidak becus belajar. Sama sekali tidak tahu apa maksud perkataanku. MUU cukup pandai berpura-pura. Bahkan ingin mengirim seluruh keluarga masuk. Benar-benar menganggap dirimu siapa? Cukup tokoh dari negara sapi. Su Xiumei akhirnya tidak tahan lagi dan membanting meja. Meskipun MU Shanshan juga mulai tidak menyukai sikap MUU. Ketika melihat ekspresi orang tua tidak baik, dia dengan sabar menjelaskan. Xiao Yun, jangan bicara sembarangan. Proyek rahasia semacam ini ditandatangani sebelumnya. Perjanjian rahasia. Sekali bocor, semua orang akan diselidiki. Karena itu, senyum mengejek MUU membeku di wajahnya. Tapi dia masih tidak menyerah. Baru saja akan melanjutkan mengatakan sesuatu, telepon MU Kingsan. Saat ini tiba-tiba teringat ayah MUG. Saya kepala sekolah Wang. Begini? Ternyata setelah MU Kingsan menanyakan tentang status akademis MUG, pihak sana langsung memberitahu kepala sekolah 11 Wang. Khawatir akan terjadi sesuatu lagi pada keluargaku. Maka dia buru-buru menelepon untuk menjelaskan. Singkatnya, putramu, sekolah kami sangat menghargainya.
Semoga kalian tidak melarangnya bersekolah lagi. MU Kingsan dengan cepat memberikan kesan canggung. Dengan susah payah menutup telepon. Dia perlahan menghela napas lega. Dengan tidak senang melotot ke MUU. Semua gara-gara anak ini tidak percaya ini dan itu. Su Xiumei justru memperhatikan masalah lain. Xiao Ge. Tadi kepala sekolah Huang berkata. Jangan melarangmu bersekolah lagi. Apa maksudnya? Translate_text. Apakah orang tua angkatmu tidak mengizinkanmu bersekolah sebelumnya? Aku tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Lalu menundukkan kepala karena malu. Hal ini agak rumit. Nanti aku akan perlahan-lahan menjelaskannya kepada kalian. MUU hari ini sangat dipermalukan. Hatinya sangat marah. Sepanjang sore dia berdiam diri di kamarnya. Aku duduk di ruang tamu dengan santai memakan buah. Aku tahu. MUU pasti sedang memikirkan cara untuk menyakitiku. Tapi aku sama sekali tidak khawatir. Karena apapun yang dilakukan orang itu, aku bisa mengetahuinya terlebih dahulu. Karena aku punya sistem makan melon yang ajaib. Lalu tahu sebelumnya kejadian yang menimpaku. Dan saat ini, petunjuk rintangan pertama setelah pulang juga datang. Aku melihat petunjuk sistem di benakku. Tiba-tiba aku cemberut, MUU si bodoh itu benar-benar menggunakan cara tercela untuk membuatku jijik. Memfitnahku mencuri pakaian dalam kakak kedua. Benar-benar terpikirkan olehnya. Mungkinkah anak ini benar-benar punya catatan kriminal? Jika tidak, orang normal mana yang akan memikirkan cara ini? Pada saat yang sama, ayah, ibu, dan kakak perempuan di rumah juga mendengar isi hatiku pada saat yang sama. Beberapa orang langsung terkejut dan membuka mulut lebar-lebar. Tapi reaksi pertama mereka adalah merasa itu tidak mungkin. Aku segera bergegas kembali ke kamarku. Dengan kasar membuka selimut. Lalu aku melihat ada pakaian dalam renda berlubang di dalamnya. Aku mengumpat dalam hati. Lalu ingin diam-diam mengembalikan pakaian dalam itu. Tanpa diduga. Belum sempat aku keluar. Saat ini suara MU Suan-Suan terdengar dari bawah. Ayah ibu aku kembali. Aku sedikit panik. Jika aku pergi ke kamar MU Suan-Suan sekarang, itu sama saja menjebak diri sendiri. Jadi aku untuk sementara memasukkan pakaian dalam itu ke dalam sakuku. Mendengar MU Suan-Suan kembali. MUU. Langsung bergegas keluar dari kamarnya dan berlari menuruni tangga mendekati MU Suan-Suan dan merendahkan suaranya. Dengan wajah khawatir berkata, "Kakak kedua, anak yang baru dibawa kembali oleh ayah dan ibu itu bermasalah. Tadi aku melihatnya seperti pencuri pergi ke kamarmu." MU Suan-Suan memiliki obsesi dengan kebersihan. Kamarnya tidak pernah diizinkan dimasuki oleh siapapun. Setelah mendengar itu, dia langsung marah. Dan segera berjalan dengan langkah besar ke atas. Setelah kembali ke kamar, dia yang peka dengan cepat menyadari bahwa seseorang telah datang. Dan sepertinya telah menyentuh lemarinya. MUU masih berpura-pura tidak bersalah dan mengingatkan. Kakak kedua, aku melihatnya sepertinya diam-diam mengambil sesuatu. Setelah mendengar itu, MU Suan-Suan segera membuka lemari dan memeriksa. Detik berikutnya ekspresinya langsung berubah. Saat ini, pasangan pendeta dan MU Suan-Shan juga keluar. Melihat ekspresi MU Suan-Suan, mereka sepertinya menyadari sesuatu. MU Suan-Shan berjalan ke sisi MU Suan-Suan dan berbisik beberapa kata. MU Suan-Suan menggigit bibirnya. Diam-diam mengangguk. Kakak kedua, apakah ada sesuatu yang hilang? Kebetulan MU gak ada di kamar. Aku akan pergi dan meminta pertanggungjawabannya. MUU menyaksikan semua berjalan sesuai rencananya dan merasa senang dalam hati. Kemudian, tanpa menghiraukan reaksi orang lain, dia segera bergegas ke depan pintu kamarku. Dan mengetuk pintu dengan keras. Cepat buka pintu. Aku tahu kamu ada di dalam. Aku membuka pintu. Berpura-pura tidak tahu dan melihat sekelompok orang berdiri di luar. Ada apa ini? HMPH. Kamu mencuri barang kakak kedua. Dan masih berpura-pura tidak bersalah. Masuk langsung ke dalam rumah. Keluarga semua masuk.
Dia berpura-pura mencari. Sampai sekarang? Sebaiknya kamu langsung keluarkan barangnya. Aku tampak bingung. Mengambil barang apa? MUU memutar matanya. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya dengan jelas? Aku berkedip. Masih tampak tidak tahu apa-apa. Kalau begitu katakanlah. MUU mencibir. Lalu dia berdeham. Dan berkata dengan keras dengan suara yang bisa didengar semua orang. Aku baru saja melihatmu keluar dari kamar kakak kedua. Dan diam-diam membawa pergi sesuatu. Apakah kamu berani membiarkanku mencari? Setelah mendengar itu, aku dengan tenang duduk di sofa kecil di samping. Apakah dia mengangkat sedikit ke arah MUU? Memberi isyarat padanya untuk santai, MUU sedang menunggu saat ini. Dia mendengarkan dengan tenang. Membuka lemari dan melihat sekilas. Kemudian langsung berjalan ke sisi tempat tidur. Dan langsung membuka selimut di atasnya. Semuanya, cepat lihat. Bukankah ini? Namun, perkataannya terhenti di tengah jalan. Saat ini, di dalam selimut hanya ada beberapa celana dalam pria. Yang terlihat sudah usang. Ini juga sengaja diselipkan oleh MUU. Hanya untuk membuatku terlihat lebih mesum. Tapi kenapa sekarang hanya tersisa ini? Di mana pakaian dalam kakak kedua? MUU bergumam pada dirinya sendiri. Mengangkat tangannya dan mulai mengacak-acak. Aduh. Jangan sentuh celana dalamku. Ada masalah apa denganmu? Kenapa kamu menarik-narik celana dalam orang lain? Orang-orang di sekitar melihat ini. Juga terdiam. Tetapi tepat pada saat ini. Tepatnya ada sehelai celana dalam yang dilempar oleh MUU. Semua orang tanpa sadar melihat ke sana. Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi agak aneh. Siapapun yang pernah melihat celana dalam pria tahu. Akan ada tonjolan di tengahnya. Dan tonjolan pada yang dilempar ini. Sepertinya cukup besar. MUU sudah merasa tertekan karena rencananya gagal. Saat ini, melihat reaksi keluarga seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengikuti pandangan mereka. Seketika, dia terkejut dan berkata, bagaimana bisa sebesar ini? Semua orang tidak menyangka. MUU akan mengatakan hal seperti itu secara langsung. Wajah mereka agak canggung. Semuanya berpikir untuk mencari alasan untuk meninggalkanku. Menyeringai padanya. Hehe tersenyum. Bagaimana, mau dibandingkan? Saat makan malam. Suasana di meja makan sangat aneh. Awalnya, ayah dan ibu masih ingin membiarkan MU. Suan-Suan dan aku berkenalan secara resmi. Namun, sikap MU Suan-Suan terhadapku sangat dingin. Namun, aku tidak punya pendapat tentang dia. Apalagi dia adalah kakak perempuanku sendiri. Kakak kedua ini adalah ahli bedah terkenal di Longdu. Dengan tangan sucinya telah menyelamatkan banyak orang. Sayangnya, saat ini dia hanya makan dengan tenang. MU Suan-Suan tiba-tiba mendengar sebuah suara. Hei! Kakak kedua terlihat sangat baik di luar. Tetapi sebenarnya dia adalah orang yang menyedihkan yang pergi. Setelah mendengar itu, MU Suan-Suan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tetapi mendapati bahwa semua orang menundukkan kepala dan makan dengan tenang. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Seketika, hal ini membuat MU Suan-Suan merasa curiga. Jika dia tidak salah dengar. Suara ini sepertinya adalah suara dari MUG. Tetapi saat ini aku sedang memeluk sebuah kaki babi dan menggerogotinya dengan keras. Sama sekali tidak punya waktu untuk berbicara. Kakak kedua yang malang sebelumnya jelas mendaftar jurusan yang sangat bagus. Tetapi hasilnya, Sukarlanya diam-diam dirusak oleh teman sekelasnya. Tidak lama kemudian dia juga akan dibuat cacat tangan kanannya oleh teman sekelas itu. Seumur hidupnya tidak akan bisa lagi mengangkat pisau bedah. Kali ini MU Suan-Suan melihat dengan seksama. Mulutku tidak bergerak. Tepatnya, mulut semua orang yang hadir tidak bergerak. Mungkinkah ini adalah suara hati MUG? Mengenai masalah sukarela yang diubah saat itu. MU Suan-Suan tidak memberitahu siapapun. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Dia selalu berpikir bahwa dia salah bicara.
Sekarang setelah dipikir-pikir, kejadian saat itu memang aneh. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk memasang telinganya. Ingin mendengar suara hatiku. Untuk terus berbicara. Tidak hanya dia. Orang lain juga mulai mendengarkan dengan seksama. Namun, saat ini aku malah lebih fokus menggerogoti kaki babi. Tidak menyinggung sedikit pun tentang masalah teman sekelas MU Suan-Suan. Melihat situasi ini, MU King San mencoba menggunakan topik tentang MU Suan-Suan untuk melanjutkan suara hatiku. Adik kecil, hari ini kakak kedua menyalahkanmu. Jangan marah. Tetapi aku hanya menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh. Dan berkata dengan tidak peduli. Tidak apa-apa. Kakak kedua juga sedang cemas. Mendengar kata-kata ini, hati MU Suan-Suan tenggelam lagi. Orang lain tidak tahu. Tetapi dia tahu dengan jelas di dalam hatinya. Dia memang kehilangan pakaian dalam. Apalagi dia dan MUU telah menjadi polisi selama 20 tahun. Tentu saja hatinya lebih condong ke arah MUU. Hari ini, bahkan jika tidak ada rahasia yang ditemukan di kamar MUG, kecurigaannya masih sangat besar. Pada malam hari, pasangan MUC berbaring di tempat tidur dan berguling-guling. Mereka juga memikirkan tentang hal-hal yang terjadi di hati mereka. Tidak tahu apakah itu benar atau salah. Meskipun memang ada beberapa hal yang menjadi kenyataan di siang hari. Tetapi tentang MUU menjebak dengan mencuri dan menyembunyikan pakaian dalam belum terbukti. Mereka tidak bisa bertindak gegabah. Tetapi MUG telah menderita di luar selama bertahun-tahun. Mereka berhutang padanya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk terlebih dahulu menggunakan cara yang paling sederhana dan kasar untuk menebusnya, yaitu membeli mobil dan rumah. Selama itu adalah MUU sebelumnya. MUG juga harus memilikinya setelahnya. Keesokan harinya, setumpuk informasi properti ditumpuk di depanku. Su Xiumei duduk di samping, menatapku dengan lembut. Adik kecil, coba kulihat apakah ada yang kamu suka. MUU di samping, melihat adegan ini, membenci dan menggertakkan giginya. Mengepalkan tinjunya dengan erat. Tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Aku juga sedikit bingung. Aku tidak mengerti apa-apa tentang properti. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa mencoba memanggil sistem di benakku. Tanpa diduga, sistem benar-benar merespons. Harga tanah terlantar milik tuan rumah akan segera berlipat ganda. Setelah mendengar ini, mataku langsung berbinar. Menunjuk ke peta di halaman promosi. Berkata, Bu, aku mau ini. Su Xiumei memiringkan kepalanya dan melihat. Mengingat situasi tentang kompleks perumahan ini di benaknya. Tetapi tempat ini sepertinya hanya masalah kecil biasa. Harga rumah hanya sekitar 10.000. Yang membuat Su Xiumei merasa terharu dan kasihan di dalam hatinya. Putra kandungnya benar-benar sangat pengertian. Sangat berhemat untuk mereka. Namun, ketika aku melihatnya. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Mengambil pena dan melingkari di peta. Bukan kompleks perumahan. Melainkan di sini. Su Xiumei tidak mengerti. Tapi sepertinya ini tanah kosong. Justru tanah kosong inilah. Aku mengangkat kepalaku. Sepasang mata jernih menatap Su Xiumei. Bu, bolehkah aku memiliki tanah ini? MUU tidak bisa menahan diri untuk mencibir. HMPH. Hanya sebidang tanah kosong yang rusak. Kau benar-benar punya selera. Aku tidak memperhatikannya. MUU berkata kepada Su Xiumei dengan nada serius. Bu, harga tanah ini akan berlipat ganda dalam waktu kurang dari setengah bulan. Su Xiumei sedikit mengerutkan kening. Keluarga MU mereka awalnya menjadi kaya dari bisnis properti dan memahami nilai berbagai lahan di sekitarnya. Tetapi menurut informasi yang mereka kumpulkan sebelumnya, harga rumah di sekitar tanah kosong ini tidak naik selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba naik harganya? Tepat ketika dia bingung, tiba-tiba dia mendengar suara hatiku lagi.
Seorang pemilik tambang kaya sedang mencari tempat yang baik menurut Feng Shui. Untuk membangun rumah. Tidak lama lagi dia akan menyukai tanah ini. Sayang sekali aku baru saja pulang. Dan aku malu untuk meminta harga yang terlalu tinggi. Jika dia benar-benar membeli beberapa bidang tanah di sekitarnya bersama-sama, dia akan menjadi kaya. Setelah mendengar ini, Su Xiumei sangat terkejut di dalam hatinya. Segera mulai memikirkan rencana akuisisi. Karena MUU tidak bisa mendengar suara hatiku. Dia hanya melihat ekspresi ragu-ragu Su Xiumei. Lalu tertawa bodoh. Bu, kau benar-benar percaya padanya. Omong kosong ini. Keluarga MU kita bahkan belum menerima berita bahwa tanah itu akan naik harganya. Bagaimana mungkin dia tahu? Menurutku dia hanya mencoba membodohi kalian. Tapi yang membuatnya terkejut adalah Su Xiumei sama sekali tidak memperhatikannya. Baik. Aku akan meminta asisten untuk mengurus prosedurnya sore ini. Yang benar-benar membuatnya ragu tadi. Apakah mempercayai suara hatiku? Untuk membeli beberapa bidang tanah lain di sekitarnya bersama-sama. Tidak bisa. Waktu mendesak. Tugas berat. Dia harus segera berdiskusi dengan suaminya. Setelah berbicara, dia buru-buru pergi ke ruang kerja untuk menelepon MUU. Melihat ibunya yang dulu sangat menyayanginya. Sekarang bahkan mengabaikan perkataannya. Seketika sangat marah. Aku sama sekali tidak menghiraukan MUU. Raut wajahnya yang ingin memakan orang. Dengan tenang pergi berjalan-jalan di taman belakang. Ketika Mu Qingshan menerima telepon dari Su Xiumei. Dia segera kembali dari perusahaan. Setelah berdiskusi mereka membuat keputusan. Selain membeli tanah yang dipilih MUG untuk diberikan kepadanya. Mereka juga diam-diam membeli beberapa bidang tanah di sekitarnya dan mendaftarkannya atas nama perusahaan. Harga beberapa bidang tanah ini tidak berarti apa-apa bagi keluarga MU. Bahkan jika rugi pun tidak akan berpengaruh. Mereka hanya ingin memverifikasi apakah suara hati MU benar. Saat hampir jam makan malam, MU Shanshan tiba-tiba dengan tergesa-gesa keluar dari kamar. Ayah dan ibu tidak perlu menyiapkan makan malam untukku. Ada urusan yang harus kuselesaikan di perusahaan. Kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kalinya. MU Qingshan dan Su Xiumei juga tidak terlalu memikirkannya. Setelah menjawab, mereka melanjutkan kesibukan masing-masing. Namun, saat itu, mereka mendengar suara hatiku lagi. Cih! Sibuk bekerja benar-benar alasan yang serbaguna. Jelas-jelas hanya untuk mencari bajingan itu. MU Qingshan dan Su Xiumei saling bertatapan. Secara bersamaan memasang telinga. MU Shanshan juga tidak bisa menahan langkahnya. Meskipun dia meragukan suara hati. Tetapi karena menyangkut dirinya sendiri. Dia juga ingin mendengarkan. Segera, suara hatiku terdengar. Bajingan Bai Feng hanya menginginkan kekuasaan keluarga MU saja. Kemudian, tidak hanya menipu uang dan wanita. Tetapi juga menipu rahasia perusahaan. Menyebabkan kedua orang tua meninggal dengan tragis. Kakak perempuan tertua juga sedang hamil. Bai Feng semakin memanfaatkan kesempatan itu untuk sepenuhnya mengosongkan perusahaan. Sebenarnya, dia sudah lama berselingkuh dengan sahabat karib kakak perempuannya. Sahabat karib itu menipu bajingan itu. Mengatakan dia perlu transplantasi ginjal. Bai Feng mengabaikan kakak perempuan dan bayi dalam kandungannya dan secara paksa mengambil ginjal kakak perempuan. Terakhir, dia juga menggali jantungnya. Setelah mendengar ini, MU Qingshan dan Su Xiumei tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. MU Shanshan mengerutkan kening. Agak ragu-ragu tentang hal ini. Dia ingin MU menjelaskan lebih detail. Tetapi setelah menunggu lama, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Untuk mendengar lebih banyak isi hati, MU Shanshan membuat keputusan. Oh ya? Ayah dan ibu. Jika kalian tidak ada acara malam ini, aku akan membawa Afeng pulang untuk makan malam. Kebetulan kalian sudah lama tidak bertemu. Namun, tepat pada saat ini, isi hatiku terdengar lagi.
Kalau begitu, dia tidak bisa datang malam ini. Wasirnya pecah. Saat ini dia sedang berbaring di rumah sakit rakyat. MU Shanshan terkejut setelah mendengar ini. Dia baru saja menerima telepon dari Bai Feng. Mengatakan dia sangat sibuk. Berharap dia bisa membantu mengirimkan dokumen. Mungkin alasan dia tidak bisa pergi. Apakah benar-benar karena alasan ini? Untuk memverifikasi pikirannya, dia Shanshan dengan cepat keluar. Dan tiba di kantor Bai Feng. Setelah melihat sekilas, dia bertanya kepada asisten di samping dengan sikap acuh tak acuh. Di mana CEO Bai kalian? Bukankah kamu bilang dia sedang sibuk? Mengatakan dia tidak ada di perusahaan. Asisten itu menyeka keringat di dahinya. Dan menjelaskan dengan kaku. CEO Bai. Dia ada urusan mendadak dan harus pergi. Dan benar-benar tidak bisa menghindarinya. MU Shanshan mengangguk ringan. Dan tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi langsung bergegas ke rumah sakit rakyat. Benar saja. Di bangsal VIP Departemen Penyakit Anus dan Usus. Dia melihat sosok yang familiar itu. Ekspresi MU Shanshan saat ini menjadi sangat buruk. Dia tidak peduli pada Bai Feng. Menyembunyikan masalah wasirnya. Tetapi kali ini dia membenarkan bahwa suara hati saudara MU adalah benar. Dengan kata lain, dia benar-benar akan sangat menderita karena bajingan ini. Hingga larut malam, MU Shanshan sendirian. Keluarga tidak lagi menyebutkan tentang Bai Feng. Namun, MU Kingsan dan Su Xiumei langsung mengerti. Membuat putri mereka malu. Mereka juga tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Bai Feng. Melihat MU Shanshan membawa tas besar dan kecil. Melihat sambil tersenyum dan bertanya. Ah, naik. Hari ini pergi berbelanja barang. Hanya pergi berjalan-jalan sebentar. MU Shanshan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dari tas. Memberikannya kepada adik laki-lakinya yang sedang fokus menonton TV di samping. Aku membelikanmu hadiah. Lihat apakah kamu menyukainya atau tidak. Lihat. Semua orang di tempat kejadian menjadi tenang. Ayolah. Kemarin kakak masih memarahi saudara MU karena berasal dari desa. Mengapa hari ini dia memberikan hadiah? Melihat merek yang jelas pada kotak itu. Harganya tidak murah. Aku berbalik dengan rasa ingin tahu. Menunjuk diriku sendiri dan bertanya. Membelikanku? Menerima kotak itu? Membukanya? Ternyata sebuah jam tangan Rolex, kakak. Jam tangan ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya, hanya 1 juta saja. Bukan apa-apa. Jika nanti kamu menyukai yang lain, kamu bisa memberitahuku. Aku akan memberimu yang lebih baik, MU Shanshan. Nada bicaranya saat ini meskipun tidak bisa dibilang terlalu antusias. Tetapi jelas sudah mengenaliku. MU yang turun dari atas, kebetulan melihat pemandangan ini. Dia menahan amarah di hatinya. Berpura-pura bertanya kepada kakak dengan santai. Baik sekali pada adik laki-laki. Aku juga selalu ingin jam tangan ini. Selesai berbicara. Dia berkedip pada MU Shanshan dengan menyedihkan. Tapi yang tidak disangka adalah, MU Shanshan hanya meliriknya dengan dingin. Ingin membeli sendiri kayu hujan didorong ke dadanya secara konsisten. Tapi di depan begitu banyak orang. Dia juga tidak bisa marah. Matanya berputar. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Benar. Hari ini orang tua hanya membelikan rumah dan tanah untuk adik laki-laki MUG. Belum membeli mobil, kan? Atau besok aku akan membawanya untuk melihat mobil. Kebetulan aku juga lebih mengerti tentang hal ini. Setelah mendengar itu, aku tidak menolak. Aku ingin melihat trik apa lagi yang ingin digunakan MUU. Keesokan harinya, MUU benar-benar membawaku ke toko 4S yang khusus menjual mobil mewah impor. Tapi yang tidak kusangka adalah, teman-teman rubah dan anjing MUU sudah menunggu di depan pintu. Melihat kami berdua datang. Mereka semua berteriak. Ini adalah putra baru yang dibawa kembali oleh orang tuamu.
Benar-benar kampungan. Aku malas mempedulikan. Mereka langsung berjalan ke toko. Kami baru saja masuk ke toko. Beberapa sales seperti tiba-tiba disuntik ayam. Berlari dengan kecepatan tinggi. Aku baru saja akan tersenyum dan mengatakan permintaanku. Tetapi menemukan bahwa para sales ini benar-benar mengabaikanku. Tetapi pada beberapa orang lain yang membeli. Berlomba-lomba memperkenalkan diri. Melihat ini, sudut mataku berkedut. Tidak peduli pada ayah. Ayah akan melihat sendiri. Aku sendiri. Setelah berputar-putar, aku mengunci pandanganku pada sebuah SUV Aston Martin. Benar-benar mahal sekali. Aku sambil menghela napas. Sambil ingin membuka pintu mobil. Melihat interiornya. Tetapi sebelum menyentuhnya, sebuah teriakan melengking terdengar dari belakang. Aduh! Lihat, seorang wanita berusia 30 tahun berjalan dengan cepat. Aku mengerutkan kening dan bertanya. Kenapa mobil di sini tidak boleh disentuh? Wanita itu menghalangi jalanku. Melirikku dengan jijik. Tidak beli kamu sentuh apa? Jika terluka, kamu bisa menggantinya? Setelah mendengar itu, aku hampir tertawa karena marah. Jadi aku berjalan ke meja dan kursi di samping dan duduk. Aku ingin melihat para penjual ini. Setelah sibuk setengah hari. Setelah mengetahui bahwa aku adalah pemilik modal yang membeli mobil, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Namun saat itu, secangkir air hangat diberikan kepadaku. Kemudian sebuah suara ragu-ragu terdengar. Aku juga merasa ini cukup mahal. Kulihat seorang gadis kecil yang imut berdiri di depanku. Tersenyum malu-malu. Mobil kami ini memang terlalu mahal. Aku tertegun setelah mendengarnya. Kemudian aku tertawa tanpa sadar. Kamu anak baru. Baru bulan lalu mulai magang. Aku diam-diam melirik papan nama di dada gadis itu. Lu Xiao Xiao benar-benar nama yang tepat. Juga pada saat ini di sana mengelilingi MUU. Para penjual mereka akhirnya melihat ada sesuatu yang tidak beres. Geng Playbau di depan mereka sama sekali tidak berencana membeli mobil. Ini membuat mereka sangat tertekan. Namun meskipun menyadari hal ini, mereka tidak berani menyinggung. Hanya bisa memaksakan senyum. Terus melayaniku. Melambai pada gadis kecil di samping. Buat pesanan? Aku mau model ini. Lu Xiao Xiao sepertinya belum bereaksi. Berdiri di sana dengan bodoh. Tidak bergerak untuk waktu yang lama. Aku melihat ini dan bertanya lagi. Kapan mobil baru tiba? Mobil baru bulan depan. Lu Xiao Xiao akhirnya menyadari wajah kecil lucu apa. Seketika dipenuhi dengan cahaya kegembiraan. Segera berlari ke kantor di dalam. Membawa semua dokumen prosedur. Dan meletakkannya di depanku. Tepat ketika dia berencana untuk menjelaskannya kepadaku dengan cermat lagi. Aku justru berada di tatapannya yang terkejut. Mengangkat tangan, langsung menandatangani namaku di atasnya. Dan mengeluarkan kartu hitam. Dengan cepat menggesek kartu. Kemudian bangkit dan berjalan keluar pintu. Sebelumnya, salesman itu dimarahi oleh MUU. Mereka sudah lama menggodanya hingga kesal. Marah tapi tidak bisa dilampiaskan. Melihatku akan pergi begitu saja. Dia pun berkata dengan nada sinis dan menyindir. Kalau tidak beli, cepat pergi saja. Namun, sebelum dia selesai berbicara, matanya langsung tertarik pada nota di tanganku. Aku juga mengangkat tanganku pada waktu yang tepat dan mencibir. Otaknya tidak beres. Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir mata mereka masih tertuju pada para penjual itu. Seketika menyadari sesuatu. Mereka semua menatap Lu Xiao Xiao. Mata mereka penuh dengan keengganan. Masing-masing dari mereka menghentakkan kaki dengan marah. Awalnya aku berencana untuk langsung pergi. Namun, tanpa diduga, aku baru saja berjalan ke pintu. Orang itu mengenaliku, MUG. Kenapa kamu di sini? Aku menatap wanita di depanku yang tampak jijik ini. Terus mencari ingatan pemilik asli di benakku. Setelah beberapa lama,
Akhirnya aku mengenalinya. Liang Xiao Xiao, teman SMA aku dan juga mantan primadona sekolah. Namun, aku tidak memiliki kesan yang baik padanya. Aku berencana menyapanya. Namun, Liang Xiao Xiao malah bersikap tidak mau melepaskan. Dulu aku hanya menolak pengakuan cintamu, kan? Kenapa kamu tidak melepaskanku begitu lama? Bahkan mengejarku sampai ke sini? Rentetan kata-kata Liang Xiao Xiao langsung membuatku bingung. Wanita ini nampaknya seorang narsis. Saat ini, MUU dan yang lainnya juga keluar dari toko. Kebetulan mendengar keluhan Liang Xiao Xiao. Ini salahmu. Bagaimana bisa mengejar seorang gadis dengan terus memaksa? Lihatlah dirimu seperti apa. Benar-benar seperti katak yang ingin makan daging angsa. Seorang pria di sampingnya bahkan langsung berkata, "Cantik, pertimbangkanlah Xiaoyu kami. Selama bersamanya, pasti tidak akan membiarkan kucing dan anjing ini mengganggumu lagi." Liang Xiao Xiao sering berkeliaran di berbagai bar. Melihat MUU yang jelas-jelas berpakaian seperti anak orang kaya. Tiba-tiba matanya berbinar. Melihat Dading berjalan ke depan MUU. Berkata dengan nada manja, "Yu Xiao. Halo. Nama saya Liang Xiao Xiao. Senang bertemu denganmu." Tentu saja MUU tidak akan sembarangan memungut pacar dari jalanan. Tapi ini adalah gadis yang sebelumnya diungkapkan perasaannya oleh MUG. Minatnya langsung berbeda. Dia langsung merangkul Liang. Bahu kecilnya melirikku dengan provokatif. Aduh, ternyata ini adalah wanita cantik yang bahkan MUG tidak bisa dapatkan. Tetapi tepat ketika dia ingin terus mengejek, aku langsung mencibir. Memotongnya? Mataku tidak buta, hanya orang bodoh yang akan menyatakan cinta pada wanita seperti ini. Jika kamu suka, cepat bawa dia pergi. Tapi hati-hati jangan sampai sakit. Setelah mengatakan itu, aku mengabaikan mereka. Dan langsung keluar dari dealer 4S. MUU merangkul Yang Xiao Xiao dan mencibir dengan jijik. Lalu melambaikan tangan ke teman-teman di belakangnya dan pergi. Ayo pergi ke bar. Kemudian dia tersenyum padaku, "Tuan muda. Aku akan bersenang-senang. Kau pulang naik taksi saja." Setelah mengatakan itu, beberapa orang pergi sambil bercanda dan tertawa. Di belakang dealer 4S ada bengkel mobil yang sangat besar. Kebetulan mobil Yo Musuan rusak. Jadi dikirim ke sini untuk diperbaiki. Hari ini karyawan toko memberitahunya untuk mengambil mobil. Tetapi begitu dia tiba di dekat pabrik mobil Liang, dia melihat sosok yang familiar. MUG. Kenapa dia ada di sini? Aku juga melihatnya. Mata MU Suan-Suan langsung berbinar. Segera berlari. Lalu tanpa basa-basi membuka pintu mobil dan duduk. Kakak kedua sangat baik. Kenapa kau juga ada di sini? Untuk rutan Yo MU Xuan yang bisa menjepit lalat. Aku pura-pura tidak melihat, kakak kedua. Kau searah, kan? Tidak searah. MU Suan-Suan. Diputuskan tanpa basa-basi. Kata-kataku. Aku bahkan belum mengatakan akan pergi kemana. Kenapa jadi tidak searah? Aku dengan berani memasang sabuk pengamanku sendiri. Melihat itu, MU Suan-Suan sangat tak berdaya. Harus menyalakan mobil dulu. Bersiap untuk mengemudi kembali. Aku bersandar dengan nyaman di kursi belakang, memejamkan mata untuk beristirahat. Namun, saat itu juga, suara alarm sistem tiba-tiba berbunyi. Aku khawatir MU Suan-Suan akan mengalami kejadian berdarah. Aku langsung duduk tegak. Apa yang terjadi dengan sistem di benakku? Sistemku yang biasanya sensitif saat ini tidak bergerak. Baru saat itulah aku ingat bahwa untuk hal-hal yang melibatkan hidup dan mati, sistem tidak memiliki izin untuk memberikan terlalu banyak petunjuk. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Kak, apakah kamu akan mengemudi ke rumah sakit untuk bekerja? MU Suan-Suan mengangguk ringan. Kalau begitu aku tidak pulang. Aku ikut denganmu.
Aku mencari alasan asal-asalan. 2 hari ini agak sakit. Mungkin masuk angin. MU Suan-Suan melirikku melalui kaca spion. Setelah melihat ekspresiku yang serius, dia tetap setuju. Ketika mobil berhenti di tempat parkir rumah sakit, aku mengikuti MU Suan-Suan dari dekat. Melihat ke segala arah dan mendengarkan dengan seksama. Lagi pula, aku tidak tahu dari mana malapetaka berdarah ini akan datang. Harus selalu waspada. Pendaftaran di sana. MU Suan-Suan hanya menunjuk ke deretan loket di lobi rumah sakit dan menyuruhku mengantre. Aku menjawab dengan asal-asalan. Dan pergi ke arah loket. Setelah melihat MU Suan-Suan masuk ke lift, aku segera berbalik dan berlari ke tangga. Langsung menuju lantai 6. Kantor bedah tempat MU Suan-Suan berada. Aku baru saja sampai di lantai 6 dan belum sempat mengatur napas. Aku mendengar suara panik tidak jauh dari sana. Ada pembunuhan. Cepat panggil petugas keamanan. Seseorang telah membunuh. Aku melihat orang-orang di depan melarikan diri dengan panik. Hati saya tenggelam. Juga tidak peduli tentang istirahat. Bergegas dan berlari ke sana lagi. Dari kejauhan, saya melihat seorang pria mengenakan pakaian pasien. Memegang pisau buah di tangannya. Sambil berteriak. Sambil terus melambai ke arah kerumunan dengan liar. Mulutnya masih berteriak bahwa kalian semua pantas mati dan hal-hal seperti itu. Tidak ada seorang pun di dekatnya yang berani mendekat. Saya melihat sekeliling. Menemukan bahwa MU Suan-Suan tampaknya tidak ada di sini. Baru saja hendak menghela napas lega. Kemudian mendengar lift di sebelah pria itu berbunyi. Dengan bunyi, ding. Pintu lift perlahan terbuka. MU Suan-Suan dan seorang wanita paruh baya berusia 5 atau 60 tahun keluar dari lift. Ketika pria itu melihat di mana mata MU Suan-Suan menjadi merah. Raung marah. Kemudian bergegas dengan mengangkat pisau. Di mana MU Suan-Suan pernah melihat adegan seperti itu. Segera terpana di tempat dengan wajah kecil yang bodoh penuh ketakutan. Melihat pisau itu akan menebas. Ketika saya melihat ini, saya segera bergegas dengan cepat. Menendang punggung pria itu. Tubuh pria itu tidak bisa mengendalikan dan jatuh ke samping. Sekali lagi, dengan kecepatan kilat, menjatuhkan pisau di tangan pria itu. Mengikat seluruh tubuhnya. Dengan santai mengambil gulungan perban dari stasiun perawat. Berhasil mengikat kedua tangan pria itu dari belakang. Pria itu masih terus berjuang dan berteriak. Lepaskan aku. Aku ingin membunuhnya. Saya merasa kesal mendengarnya. Jadi saya mengambil sebungkus kain kasa. Langsung memasukkannya ke dalam mulut pria itu. Setelah menyelesaikan semua ini, saya bangkit dan berjalan ke depan MU Suan-Suan, kakak kedua. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. MU Suan-Suan menarik napas dalam-dalam. Berjuang untuk menenangkan emosinya. Dibandingkan dengan rasa takut, dia lebih terkejut dengan keterampilan adiknya ini. Untuk orang gila yang memegang pisau, bahkan para profesional, tidak berani bertindak gegabah. Tapi dia langsung menendang orang itu terbang dengan satu tendangan. Juga teknik orang-orang itu. Sekilas terlihat seperti pemain lama. Orang ini seharusnya melakukan beberapa perbuatan aneh sebelumnya. Saya melihat MU Suan-Suan baik-baik saja. Juga perlahan menghela napas lega. Bencana berdarah seharusnya sudah teratasi. MU Suan-Suan melihat sekeliling kerumunan. Sedikit mengernyit. Segera dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 1 juta kepadaku. Untuk kejadian hari ini. Terima kasih. Lain kali aku akan mentraktirmu makan. Aku benar-benar terlalu sibuk dengan pekerjaan. Uang ini, belilah sesuatu dulu. Aku bisa melihat bahwa MU Suan-Suan tidak menyukaiku. Aku kebetulan melihat polisi datang saat ini. Jadi aku melambaikan tangan. Dan pergi. Setelah kejadian ini, MU Suan-Suan juga berencana untuk mengambil cuti beberapa hari. Beberapa hari ini mendengar suara hati. Juga bertemu dengan kerusuhan medis. Benar-benar membuatnya sedikit lelah secara mental. Dalam perjalanan pulang, MU Suan-Suan masih berpikir.
Apa sebenarnya suara hati yang terdengar ini? Tetapi ketika melewati sebuah taman, suara hati itu tiba-tiba muncul lagi tentang mayat yang dimutilasi. Ya Tuhan, apakah harus seseram ini? Mu Suan-Suan juga terkejut. Segera menoleh untuk melihat keluar jendela mobil. Aku melihatku mengejar seekor kucing liar. Berjalan menuju tempat terpencil di taman. Kenapa bertemu dia lagi? Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan berita dari kucing liar itu? Meskipun Mu Suan-Suan merasa hal semacam ini sangat tidak masuk akal. Tetapi rasa ingin tahunya membuatnya penasaran. Akhirnya diam-diam mengikutinya. Saat ini aku juga sangat panik. Bahkan bertanya-tanya apakah aku bodoh. Bagaimana bisa mendapatkan berita tentang mayat yang dimutilasi dari mulut kucing? Dari jauh, aku tiba-tiba mencium bau yang tidak sedap. Tiba-tiba rasa takut aneh muncul di hatiku. Dia juga pernah melihat sains populer sebelumnya. Tidak lama kemudian, dia melihat 7 atau 8 kucing liar sedang mengerumuni sesuatu. Baru menyadari bahwa itu adalah beberapa kantong plastik hitam. Dan kantong itu telah digigit oleh kucing liar yang memperlihatkan potongan daging di dalamnya. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah saat melihatnya. Terkejut mundur 2 langkah dan ingin menelepon polisi. Tanpa diduga suara Mu Suan-Suan tiba-tiba terdengar dari belakang. Kau berdiri saja di sini, jangan bergerak.